kepada Tuhan untuk pagi hari ini, di mana anugerah Allah di akhir Oktober, di akhir tahun sudah mendekati. Tuhan selalu beserta dengan kita semua, baik kita yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mari kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Semusim sudah berlalu, dalam 1 bulan ini adalah minggu terakhir. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan, seraya menaikkan pujian-Mu yang terbaik hanya bagi Allah. Haleluya. Mari saya undang untuk bersama-sama sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Berdiri bersama-sama, kita akan angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih setiamu Tuhan, dan setiamu tak pernah lalu.
kita bisa berlalu dengan kenyataan Tuhan. Saudara masih sehat hari ini, saudara masih diberkati, bisa datang beribadah, baik di rumah, masih dijaga, dilindungi Tuhan. Itu karena kebaikan dan kemurahan Allah. Patutlah kita mengucap syukur kepada Dia, karena semusim sudah berlalu. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Katakan bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Masih bersuka cita, amin. Kita mau masih bersorak-sorai bagi Dia, karena Dia adalah sumber kuatku. Dia adalah masuk hidup kita. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia sudah pilih saudara dan saya. Dia mau kita dipakai karena anugerah-Nya. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan kembali kebaikan Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita masing-masing. Apa yang sudah Tuhan perbuat. Karena ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Mungkin kita kadang-kadang mengharapkan manusia, tapi mengecewakan di dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengharapkan Tuhan, meskipun kita bersalah di hadapan Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, ada pemulihan atas pemulihan. Biar sehingga akan naikkan pujian ini terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh berdoa dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kekuatan
selalu baru, dan kasih-Mu tidak pernah melihat siapakah kami, Tuhan. Bahkan kami yang terlalu banyak melakukan kesalahan, ketika kami datang kepadamu, Engkau mengampuni kami, memulihkan kami. Bahkan Tuhan, Engkau melupakan semua pelanggaran kami. Saat kami datang kepadamu Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah menyanyiakan hidup kami ya Tuhan. Bahkan Engkau mengatakan Engkau berharga di mataku, karena Engkau biji mataku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan penyembahan dan pujian kami yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Oh Tuhan, terima kasih kami merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, murid-murid-Mu ya Tuhan, yang siap diajar oleh karena Engkau guru agung kami. Ya Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu karena Engkau adalah gembala agung kami. Ya Tuhan, terima kasih, kami adalah anak-anak-Mu karena Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Tuhan berkati selalu kembali Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selalu semangat. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan dan beberapa keluarga pribadi jemaat ya juga mengikuti ibadah hari ini secara live streaming ya di rumah masing-masing atau tempat-tempat di mana mereka berada. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, marilah kita akan bersama-sama mengikuti pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara, saya ingin bicara tentang extreme impact buat saya. Extreme impact. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, extreme impact berarti dalam bahasa Indonesia berarti itu dampak yang ekstrim begitu saudara ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apakah sih pengertian dari ekstrim menurut saya? Banyak orang memahami bahwa ini lebih berkonotasi negatif ya, tetapi sungguhnya tidak ya. Nah Bapak Ibu kalau melihat dari banyak kamus, maka kita mendapati bahwa ekstrim itu adalah perbedaan yang sangat tinggi, yang sangat mencolok ya. Jadi tidak di atas rata-rata atau tidak sesuai dengan rata-rata, berarti tidak rata-rata menurut saya. Nah Bapak Ibu khususkan saya memahami bahwa extreme impact, dampak ekstrim ya, ini merupakan tuntunan Tuhan yang diberikan bagi kita anak-anak terang, orang yang sudah dikatakan sebagai ciptaan yang baru ya. Paulus mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang, dan kamu adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jadi saya ingin mengajak kita sekarang hari ini untuk menyelamatkan generasi di zaman now, menjangkau generasi di zaman now, untuk kita approach, kita mengadakan pendekatan kepada generasi zaman now dengan apa? Dengan meminta tuntunan kepada kuasa Roh Kudus supaya kita menjadi orang-orang yang extreme impact. Kita berdampak besar bagi saya. Nah Bapak Ibu khususkan extreme impact bagi saya, yang pertama itu harus bersifat masif. Masif itu Bapak Ibu khususkan artinya adalah kuat, kokoh, tangguh, tidak tergoyahkan ya. Jadi dampaknya itu Bapak Ibu khususkan kalau menggambarkan sebuah ombak besar di laut sekalian, itu bisa menghantam perahu nelayan ya. Bapak Ibu, saya sangat mengerti hal ini oleh karena saya adalah
bisa dikatakan anak pantai, dan saya juga berapa kali melihat ada di atas perahu juga, karena tempo dulu keluarga saya juga punya usaha penangkapan ikan dengan perahu-perahu yang ada. Nah, Bapak Ibu khususkan jadi kuat tuh saya. Nah, yang kedua adalah berdampak secara luas. Ya, berdampak secara luas. Jadi tidak hanya pribadi, tidak hanya internal, tapi eksternal kalau saya. Di luar. Ya. Nanti tinggal lihat cakupannya, tinggal lihat radiusnya, tinggal lihat komunitasnya, bos sekalian, ruang lingkupnya. Nah, extreme impact itu bukan dari skala tindakannya. Jadi Bapak Ibu khususkan dampak yang sangat besar itu, jangan kita memahami bahwa kalau kita melakukan sebuah hal yang spektakuler, bos sekalian, ya, seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu sesuatu yang spektakuler, betul tidak? Yang tidak ada seorang pun manusia sanggup melakukannya, betul? Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah bahwa kita harus setia dengan melakukan perkara-perkara yang kecil. Kalau sudah setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Artinya apa? Segala hal tindakan, kita harus memahami bahwa itu adalah berdampak. Tindakan yang positif, tindakan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu sekalian, bisa melalui tindakan kita, ya, sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Bapak Ibu sekalian, orang bisa berdampak besar walaupun Bapak Ibu sekalian dia adalah seorang pendoa, sekalian. Ya, seorang pendoa. Dia mendoakan pengkhotbah yang KKR. Dia mendoakan gerejanya, dia mendoakan jemaat, sekalian. Seorang yang membersihkan gedung gereja, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai koster itu bisa berdampak besar, sekalian. Bagaimana jemaat yang hadir di rumah Tuhan bisa merasakan, wah, bau harum nih ruangan ibadah, ya, wah, bersih lantainya, ya, saya, ya. Tapi Ibu sekalian, seorang yang menjaga kendaraan diparkir, ya, Bapak sekalian, juga bisa mendatangkan dampak yang besar, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan maksudkan hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berdampak besar, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini extreme impact dalam hal apa, Bapak sekalian? Saya hanya ingin menyampaikan dua biografi tokoh Alkitab, Bapak Ibu sekalian, ya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, yang Bapak Ibu sekalian kita bisa belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Yosua, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya sengaja mendesain dua gambar, yang Yosua masa muda dan Yosua sudah lanjut usia, Bapak. Yosua yang masih usia milenial hingga usia sudah, Bapak Ibu sekalian, lanjut usia, ya, Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi prinsip dari Yosua, seorang yang berdampak besar, Bapak sekalian, baik untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk bangsanya, adalah menyembah Tuhan saja, ya. Mari kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, Yosua 23 ayat 6 sampai dengan 8, sekalian. Dan kita tahu bahwa Yosua itu punya hubungan yang sangat dekat dengan seniornya, sangat dekat dengan top leadernya namanya Musa, sekalian, ya. Jadi Bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh Yosua pasti mendapatkan warisan rohani, warisan nilai-nilai kehidupan dari seorang yang bernama Musa. Yosua pasal 23 ayat 6 sampai dengan 8, Bapak Ibu sekalian, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, dan kalau melihat
Bagian ini jelas bahwa Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16 itu berbicara bahwa Yosua ini dalam masa tuanya, usianya, ya, Paulus berpidato, ya, di saat dia ingin berpisah kepada para pemimpin bangsa itu. Jadi dia ingin mengajukan pensiun, bos sekalian, dalam kepemimpinannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan memberikan nasihat, dan nasihat dorongannya adalah komitmennya, bos sekalian, bahwa menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain. There is no like you. Tidak ada yang seperti Dia, Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan dalam Yosua 24 ayat 15, bos sekalian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Yosua 24 ayat 15 merupakan penegasan. Oleh karena apa? Pada waktu Yosua menyampaikan nasihat dorongan, komitmennya mengajak seluruh bangsa itu hanya menyembah kepada Tuhan saja, ada ujian. Ada beberapa di antara mereka mulai bertanya jawab, ada beberapa mereka mulai galau, ada beberapa mereka itu mulai ragu dan sebagainya. Kenapa, bos sekalian? Oleh karena bangsa itu masih menengok ke belakang, masih lihat masa lalu mereka, bos sekalian. Kalau kita bisa melihat perjalanan bangsa dan keluar dari Mesir hingga menuju tanah Kanaan, ada banyak lika-liku kehidupan mereka. Mereka sempat berselingkuh secara rohani, menyimpang dari jalan Tuhan. Waktu Musa naik ke gunung untuk mendapatkan 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, bangsa itu sudah menyembah patung anak lembu emas, sekalian. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu hal yang mendukakan hati Allah, hati Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, padahal kepemimpinan Musa adalah kepemimpinan yang kuat luar biasa, disertai dengan mujizat yang luar biasa. Siapa orang yang bisa dipakai oleh Allah pada waktu itu mengangkat tongkatnya dan terbelahlah laut Tebrau, sampai hari ini saya tidak mendengar kalau ada orang yang bisa mengangkat tongkat lalu terbelahlah laut Cina Selatan, terbelahlah laut Jawa, nggak ada, ya. Hanya Musa, Dan Bapak sekalian, tapi memperhatikan juga Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oleh karena emosionalnya, bos sekalian, oleh karena kemarahannya, ya. Bapak Ibu sekalian, tetapi Yosua yang diizinkan dengan teman-temannya, yang dimana Bapak sekalian kalau bisa melihat bahwa orang-orang yang berusia masih 20 tahun yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian, dan salah satunya adalah Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Oleh karena apa? Komitmen yang sangat kuat dari seorang yang bernama Yosua, menyembah Tuhan saja dalam situasi kondisi penuh tantangan apapun, menyembah Tuhan saja, tidak tergoyahkan imannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama menjadi anak Tuhan yang punya prinsip yang teguh, Bapak Ibu sekalian, menyembah Tuhan saja, walaupun adong hepeng, kata saudara kita dari Sumatera, tidak ada uang, tetap menyembah Tuhan saja. Amin, misalnya. Nggak usah ke Gunung Kawi, nggak usah ke Gunung Selamat, nggak usah ke Gunung Serandil, ke gunungnya Tuhan saja. Amin, misalnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi hati sedang galau, sedang sedih, berduka, menyembah Tuhan saja. Tidak cari hiburan yang lain, bos saya. Karena sumber penghiburan sejati dari Tuhan saja. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ekonomi, keuangan yang sedang merosot, bos sekalian, tetap menyembah Tuhan saja. Karena Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dampaknya yang langsung nyata, Bapak sekalian. Di dalam Yosua 24 ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, komitmen kehidupan, tindakan dari Yosua yang simpel sederhana, tidak disertai dengan teori-teori teologi yang muluk-muluk, karena Yosua adalah seorang yang Bapak Ibu Saudara sekalian belajar tentang kemiliteran langsung dari lapangan. Dia adalah anak-anak pada umumnya, bukan tentara, bukan prajurit, tapi akhirnya terlatih dan dilatih oleh lapangan, Bapak sekalian. Kita menjadi seorang panglima dan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dalam hal ini. Sekali lagi, kalau kita menjadi seorang penyembah Tuhan saja, maka orang akan terpengaruh dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti waktu Tuhan panggil, di batu nisan kita akan dituliskan true worshiper, seorang penyembah yang benar, karena menyembah hanya kepada Tuhan saja. Wow, biasa, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdampak bagi banyak generasi dalam hal prinsip pegang teguh, kita hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita akan belajar dari biografi seorang yang bernama Timotius, Bapak saya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Timotius itu sangat punya hubungan yang sangat erat, ya, spiritual, ya, secara kerohanian maupun jasmani fisik dengan Paulus. Timotius adalah anak rohani dari Paulus, Bapak sekalian. Dan kita belajar dari seorang Timotius, seorang yang berdampak besar dalam masa milenialnya, Bapak sekalian. Dan kita nanti bisa melihat bahwa Timotius adalah satu-satunya uskup yang masih usianya milenial, seorang tokoh agama yang sangat disegani, Bapak sekalian. Ya, tokoh rohani, ya, rohaniawan pada waktu itu yang sangat disegani. Tapi Ibu khususkan prinsip kehidupannya, dan dia bisa berdampak besar, Bapak sekalian. Kenapa? Menjadi teladan. Bapak Ibu sekalian, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Bapak sekalian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu sekalian, bagian ini merupakan surat pengembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Bapak Ibu sekalian, surat ini adalah surat terbuka yang tidak hanya privasi pribadi untuk Timotius, sehingga waktu Paulus menuliskan surat ini tidak hanya Timotius yang menerima lalu dia menyimpannya sendiri, tetapi surat ini harus dibacakan di hadapan jemaat, karena ini merupakan nasihat pengembalaan dari Paulus baik kepada Timotius maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu sekalian, ini bisa merupakan sebuah khotbah yang disampaikan dari guru rohani, pembina rohani dari gereja di Efesus kepada gembala dan jemaat yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dan sesungguhnya dari kata-kata ini bukan berarti Timotius belum menjadi teladan. Justru di balik perkataan, nasihat, arahan dari Paulus bahwa Timotius sedang berproses menjadi seorang teladan bagi jemaat, bagi orang-orang yang ada di kota Efesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa? Karena Paulus menegaskan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat menjadi teladan secara terpadu, secara holistik, yaitu dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, kesucian. Wow, luar biasa sekalian. Dan kita bisa melihat di balik ini ada dinamika yang kokoh, yang tangguh dari seorang pemuda generasi milenial bernama Timotius. Oleh karena itu nggak salah kalau presiden pertama kita, Insinyur Soekarno,
pernah mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Wow, bosan ya, dahsyat ya. Kalau kita bisa membandingkan ini, 1 Timotius saja, tidak ada 10 Timotius. Gereja di Efesus menjadi gereja terbesar di Asia pada waktu itu. Bapak Ibu sekali, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa generasi milenial kalau dia berkarya akan berdampak besar. Generasi milenial kalau mengucapkan kata-kata akan mempengaruhi banyak orang. Generasi milenial kalau menuliskan, men-tweet di Twitter dengan kata-kata yang indah, oh, teman-teman yang lain akan berpengaruh. Luar biasa ini kata-katanya, kalimatnya ya. Bapak Ibu sekarang kita belajar berhubungan dengan dampak yang besar. Sekarang kita bisa melihat dampak yang besar itu positif maupun negatif. Kalau tadi saya bicarakan adalah positif dari 2 kehidupan keluarga yang hidup sama-sama tinggal di kota New York pada tahun yang sama, rentang usia yang sama. Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan hasil penelitian dari seorang sarjana, penulis, seorang pengajar yang bernama Benjamin Waterfield. Dia mengatakan bahwa dia meneliti ya bagaimana ada perbedaan antara dampak besar dari kehidupan yang seorang bernama Jonathan Edwards dengan dampak besar dari kehidupan seorang yang bernama Max Jukes. Bapak Ibu sekalian, ya, baik Jonathan Edwards maupun Max Jukes sama-sama tinggal di New York, orang Amerika, sekalian. Ya, jadi mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana seorang yang bernama Jonathan Edwards adalah seorang pendeta, teolog, penulis, seorang guru, seorang dosen, seorang penginjil. Bapak Ibu sekalian, dan dia bukan seorang pendeta jemaat, sekalian, atau gembala sidang. Dia pendeta kebanyakan saja, sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana kehidupannya yang dekat dengan Tuhan. Kehidupannya yang mau teladan bagi orang lain, kehidupannya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kehidupannya yang apa adanya sebagai manusia, yang kadang lemah iman, yang kadang kuat iman, bos saya, yang memang manusia normal biasa, tetapi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Jonathan Edwards dari 1000 orang keturunannya, mari kita akan lihat, bos sekalian. Dari 1000 keturunannya, bos sekalian, ada 13 orang menjadi rektor. Rektor itu berarti pimpinan perguruan tinggi. Ada 65 orang menjadi profesor. Ada 3 orang terpilih sebagai senator atau anggota DPR sekali di Amerika. Ada 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal dari buku terlaris, 80 orang pemuka masyarakat menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika. Nah, ini saya belum sempat meneliti siapa itu. Lalu 66 orang dokter. Bapak Ibu sekalian, 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Tadi saya sudah baca misalnya ya. Wow, luar biasa Ustaz. 1000 keturunannya punya jabatan terpandang. Orang-orang yang berdampak. Influencer luar biasa sekalian, berpengaruh luar biasa di Amerika sekalian, dari seorang yang bernama Jonathan Edwards. Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita akan lihat kehidupan Max Jukes. Bapak Ibu sekalian, kasihan prihatin sekali, dia adalah seorang yang berlatar belakang sebetulnya Bapak sekalian kehidupan ekonominya dibandingkan Jonathan Edwards dengan Max Jukes. Max Jukes berasal dari keluarga kaya raya, sedangkan Edward keluarga yang sederhana, tetapi kita bisa lihat bagaimana garis keturunannya, Bapak sekalian. Max Jukes yang sehari-hari, Bapak sekalian, dia berganti-ganti pekerjaan, nggak pernah betah di tempat pekerjaan, Bapak sekalian. Lalu seorang pemabuk, penjudi, Bapak sekalian, dan Bapak Ibu sekalian bolak-balik keluar dari penjara, Bapak sekalian. Dan kita bisa lihat Max Jukes dan 540 orang keturunannya, Bapak sekalian. 310 orang mati sebagai pengemis. 150 orang tentunya pernah masuk penjara rata-rata 13 tahun karena berbagai kejahatan yang dilakukan mereka. 7 diantaranya adalah pembunuh, 100 orang lebih adalah pemabuk. Bapak Ibu sekalian,
di Amerika Bapak sekalian, dalam hal itu mendatangkan kerugian besar untuk negara Bapak sekalian. Banyak dari keturunannya menjadi wanita tidak baik, perhatikan. Dan keluarga ini telah merugikan negara sebesar 12 miliar rupiah pada abad ke-19 untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat, namun malah merugikan. Wah. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya bahwa sekarang pilihannya ada di tangan saudara saya. Apakah kehidupan kita mau berdampak besar yang positif atau negatif? Dan pilihan itu ada di tangan kita hari ini, bos. Tidak boleh tunggu nanti kalau saya sudah punya cucu atau cicit, tidak. Justru sekarang, bos saya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ada pertanyaan mau diremehkan atau diteladani. Berapa di antara generasi milenial yang hadir hari ini punya idola yang namanya Justin Bieber, bos saya? Justin Bieber pada tahun 2012 itu penyanyi, bos, bukan pelawak kan? Ya penyanyi ya, Justin Bieber. Pada tahun 2012 lalu, berarti sudah 8 tahun lalu bos sekalian, menyebut Indonesia sebagai negara nggak jelas atau random country. Jadi dia ngejek, dia membuli Indonesia sebagai negara nggak jelas bos sekalian ya. Dan Bapak Ibu, saya kasih tanda jangan ditiru perkataan yang buruk ini ya. Ini sombong, ini ngawur. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya justru dia diremehkan. Sejak dia ngomong Indonesia itu negara nggak jelas, dia nggak punya banyak undangan untuk tampil manggung, ya. Jadi banyak netizen itu apa misalnya? Orang yang memperhatikan di media itu membuli dia terus menerus, menyerang terus menerus. Dan banyak paparazzi ya, wartawan yang cari celah kelemahan, dan banyak kelemahan, dan sempat dia juga ditangkap. Nah Bapak Ibu sekalian, dari apa? Dari perkataan dari lidah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan melihat, tinggalkan saja Justin Bieber sekalian. Biar kita berdoa. Apakah dia masih hidup? Kita berdoa supaya dia bertobat sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian mendengar diejek negaranya, sakit nggak sekalian? Sakitnya tuh di sini, betul nggak sekalian? Ya, bukan bangsa Indonesia kok ngejek Indonesia, betul nggak sekalian? Ya, seperti itu ya. Nah, mari kita tinggalkan Justin Bieber dan kita lihat ada penghormatan yang luar biasa dari generasi milenial yang bernama Timotius. Bapak Ibu sekalian, Timotius dihormati sebagai seorang rasul, orang kudus. Teman-teman kita, sepupu kita, saudara kita bilang santo atau santa bos saya. Dan seorang yang mati syahid atau syuhada. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap tanggal 22 Januari Gereja Ortodok Timur memperingati Timotius. Lalu Bapak Ibu sekalian, setiap tanggal 26 Januari Gereja Katolik Roma, Evangelical Lutheran Church in Amerika atau Gereja Injili Lutheran Bapak Ibu sekalian di Amerika, lalu Episcopal Church di Amerika memperingati tentang Timotius dengan ibadah, dengan perayaan. Bapak Ibu sekalian, ada juga sinode namanya Church Missionary Synod tanggal 24 Januari. Jadi Bapak Ibu sekalian merayakan berkenaan dengan Timotius. Berkarya bagi Tuhan bukan soal usia, namun semakin mudah kita mengenalnya, semakin banyak peluang membesarkan namanya. Mari kita menyembah Tuhan saja dan menjadi teladan. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu. Mari kita datang dengan mengucap syukur. Karena saya percaya setiap kita yang sedang beribadah kepada Tuhan hari ini akan dituntun oleh Tuhan. Disertai dengan kuasa Roh Kudus. Setiap saudara akan berdampak besar secara masif sekalian. Tidak melihat tindakannya itu apa sederhana atau bagus, semuanya pasti akan berdampak besar sekalian untuk setiap orang di sekitar kita. Dengan perkataan, dengan tindakan kita, dengan apapun juga Tuhan akan pimpin kita. Haleluya, haleluya. Sehingga kita akan menyelamatkan generasi, menjangkau generasi ini pada zaman now. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya akan mengundang kita berdiri bersama-sama.
Baik saudara yang ada di rumah Tuhan maupun ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya hanya ingin mengajak hari ini untuk kita mengambil keputusan yang penting hari ini. Karena keputusan itu harus diambil hari ini, bukan esok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi. Sebab dampaknya kita bisa lihat, dampaknya bisa kita rasakan. Bapak Ibu saudara, kalau semuanya adalah positif, semuanya baik, bukankah itu yang menjadi maksud dan harapan kerinduan kita? Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan dengan suara yang tegas dan mengatakan, Tuhan, aku akan menjadi anak-anak-Mu yang berdampak besar. Mau belajar, pegang teguh prinsip, menyembah Engkau saja, menjadi teladan. Walaupun belum sempurna, tetapi Tuhan yang sempurna, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang perlengkapi dengan hikmat, dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang sudah dengar berita firman Tuhan, ingin bersama-sama dengan saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang berdampak besar bagi setiap orang di sekitar kita, keluarga, masyarakat. Kalau saudara mengambil keputusan mau bersama-sama dengan saya, saudara bisa tahu tanganmu di berdada, mereka ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Yang kedua, maukah saudara berjanji di depan Tuhan, ya Tuhan, saya akan menyembah Engkau selalu. Engkau Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam situasi apapun aku akan menyembah. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, waktu engkau berkomitmen dengan kuat, hanya menyembah Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan, orang lain bisa melihat, dan itu akan menjadi kesaksian yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Maukah saudara menjadi teladan? Kalau saudara sedang bergumul, apakah aku bisa jadi teladan? Jawabannya bisa. Teladan apa adanya, sebagai manusia yang normal atau manusia yang ciptaan yang baru, yang sudah disertai oleh kuasa Roh Kudus, Tuhan akan pasti perlengkapi dan kuatkan kehidupan kita, tolong kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba dan seluruh umat Tuhan akan mengambil keputusan penting hari ini, ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak besar bagi orang sekitar kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami hanya mengambil keputusan menyembah Engkau Tuhan, biarlah kami mengambil keputusan untuk menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu keterbatasan kami, Engkau tahu kekurangan kami, Engkau tahu kelemahan kami, tapi di saat kami mengandalkan Engkau, kuasa-Mu menjadi semakin nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap umat Tuhan yang baik ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, yang sedang beribadah kepada Tuhan hari ini, mengambil keputusan yang sama. Tuhan berkati dalam nama Yesus, karena ini merupakan tindakan keputusan iman yang benar sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, dan kami pasti percaya Tuhan memperhitungkannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati di tengah-tengah pergumulan yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah Tuhan problema yang sedang dimiliki oleh mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu sungguh nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah akan menjadi rema yang terus akan mendengung, mengingatkan kami, karena kami adalah orang yang akan berdampak besar
bagi orang sekitar kami, bagi bangsa kami, bagi masyarakat kami ya Tuhan. Berkatilah. Segala pujian memasuki bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembali Bapak Ibu sudah